Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dan akan menjelaskan mengenai mikrokernel dan embedded system. Di sini kami ada saya sendiri, Febri William, Sidik Arifin, dan Kovan Aftaria. Pertama, apa itu mikrokernel? Dalam pengetahuan komputer, mikrokernel yaitu seperangkat perangkat lunak dalam jumlah minimum yang menyediakan beragam mekanisme dasar yang dibutuhkan bagi pekerja sebagai sebuah sistem operasi, seperti halnya manajemen pengamatan ruang tingkat rendah, manajemen thread, dan komunikasi antar proses. Dalam implementasinya, mikrokernel yaitu satu-satunya perangkat lunak yang berlangsung dengan tingkat kewenangan tinggi atau umumnya dikata sebagai modus supervisor atau modus kernel dari serangkaian level kewenangan yang tersedia pada perangkat kerasnya. Apa sih sejarah mikrokernel? Pada mulanya, kernel sistem operasi umumnya berukuran kecil. Penyebabnya yaitu akbarnya ingatan komputer yang terbatas. Dengan lebih menjadi sempurnanya kapabilitas komputer, jumlah perangkat yang harus dikendalikan oleh suatu kernel menjadi meningkat pula. Namun, pada masa-masa awal sejarah sistem operasi Unix, kernel pada umumnya berukuran kecil, meskipun kernel-kernel tersebut menyediakan device driver dan pengatur sistem berkas. Saat pengamatan ruang meningkat dari 16 dijadikan 32 bit, desain kernel diubah sesuai dijadikan tidak lagi bergantung pada arsitektur perangkat keras yang tidak kekurangan, dan ukuran kernel pun mulai tumbuh membesar. Adapun komponen mikrokernel, karena sebuah mikrokernel harus dapat menempatkan layanan-layanan sistem operasi pada level teratas. Fungsionalitas yang harus dimiliki oleh mikrokernel setidaknya melingkupi satu mekanisme pengaturan pengalamatan ruang, dibutuhkan bagi mengatur proteksi ingatan. 2. Mekanisme eksekusi secara tidak terwujud bagi pengatur alokasi CPU, biasanya yaitu thread atau pengaktifan penjadwal. Dan yang terakhir, komunikasi antar proses. Ini dibutuhkan bagi menyediakan mekanisme pemanggilan peladen yang berlangsung pada alamat ruang spesifik. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah mikrokernel yaitu keberadaan mekanisme, komunikasi antar proses yang handal, dan desain pengatur ingatan virtual yang memungkinkan manajemen ingatan dan melakukan pertukaran alamat atau swapping secara dengan aman. Selanjutnya, karena pada hasilnya semua layanan sistem operasi dipanggil oleh program yang berlangsung pada modus user menciptakan tingkat efisiensi mekanisme komunikasi antar program yang terdapat pada sebuah mikrokernel dijadikan sangat penting. Saya akan menjelaskan tentang fungsi mikrokernel. Mikrokernel hanya memiliki fungsi manajemen sederhana untuk mendelivery service. Yang pertama, low level address space management atau sistem pengelamatan fisikal atau virtual untuk memori, network host, peripheral, dan lain-lain. Yang kedua, thread management, pengaturan proses yang terpecah menjadi thread dan dijalankan secara paralel. Yang ketiga, inter-process communication, pengaturan komunikasi antar thread pada suatu atau beberapa proses. Adapun kelebihan mikrokernel. Yang pertama, interface yang seragam. Proses tidak dibedakan baik antara kernel level maupun user level, karena semuanya berkomunikasi via message passing. Yang B, accessibility, bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. C, flexibility, fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya, tidak semua pengguna membutuhkan security yang sangat ketat.
atau kemampuan untuk melakukan distribusi computing. D. Compute portability. Pada mikrokernel, semua atau sebagai besar kode yang proses spesifik berada di dalamnya. Jadi proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Pada kelompok desktop misalnya, tampaknya dominasi Intel makin kuat. E. Reliability. Semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya. Desain dengan pendekatan berlapis sangatlah membantu, dan dengan pendekatan mikrokernel bisa lebih lagi. Mikrokernel dapat diuji secara ekstentif karena dia menggunakan API yang sedikit, sehingga bisa meningkatkan kualitas kode di luar kernel. F. Support for Object-Oriented OS. Model mikrokernel sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object-oriented. Contoh sistem operasi yang menggunakan mikrokernel adalah macOS dan KNA. Selanjutnya, pengertian embedded system. Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Mesin industri, perangkat industri pertanian, mobil, peralatan medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis atau mainan, serta perangkat seluler merupakan contoh yang memungkinkan untuk penerapan sistem embedded. Secara umum, seperti sistem embedded adalah sistem komputasi, tetapi sistem embedded bervariasi dari tidak memiliki antarmuka pengguna, misalnya perangkat di mana sistem dirancang untuk melakukan tugas tunggal, hingga antarmuka pengguna grafis yang kompleks seperti di perangkat seluler. Antarmuka pengguna dapat mencakup tombol LED, sensor, layar sentuh, dan lain-lainnya. Beberapa sistem juga menggunakan antarmuka pengguna jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Arifin. Saya akan menyambung presentasi dari saudari Kofan. Komponen embedded system. 1. Memiliki hardware. 2. Memiliki software dan firmware. 3. Memiliki sistem operasi waktu nyata atau real-time operation system atau RTOS, yang mengawasi perangkat lunak aplikasi dan menyediakan mekanisme untuk membiarkan proses menjalankan proses sesuai penjadwalan dengan mengikuti rencana untuk mengontrol latensi. RTOS mendefinisikan cara sistem bekerja. RTOS menetapkan aturan selama pelaksanaan program aplikasi. Sistem embedded skala kecil mungkin tidak memiliki RTOS. Struktur dasar embedded system: sensor menuju AD converter menuju prosesor, dan ASIC menuju data converter menuju aktuator. Struktur dasar embedded system: sensor. Alat ini mengukur kuantitas fisik dan mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh pengamat atau oleh instrumen elektronik.
seperti konverter A2D. Sensor menyimpan jumlah yang diukur ke memori. AD konverter analog ke digital mengubah sinyal analog yang dikirim oleh sensor menjadi sinyal digital. Prosesor dan AC. Prosesor memproses data untuk mengukur output dan menyimpannya ke memori. DA konverter digital ke analog mengubah data digital yang diumpamkan oleh prosesor ke dalam analog. Aktuator membandingkan output yang diberikan oleh konverter DA dengan output aktual yang diharapkan yang tersimpan dalamnya dan menyimpan output yang disetujui. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.